Bayangkan suatu hari, kita bangun seperti biasa. Matahari tetap terbit dari timur. Langit masih biru. Burung masih terbang. Tidak ada ledakan, tidak ada peringatan, tidak ada suara kiamat. Tapi ada satu hal yang langsung terasa aneh. Angin terasa berbeda. Udara terasa lebih kering. Dan ketika manusia menatap ke arah cakrawala yang biasanya dipenuhi warna biru luas tak berujung, yang terlihat hanyalah kehampaan. Lautan menghilang. Bukan surut, bukan mengering perlahan, tapi benar-benar lenyap. Semua air laut di bumi, dari samudra terbesar sampai laut terdalam, hilang tanpa jejak. Tidak menguap ke langit, tidak mengalir ke tempat lain. Hilang seolah tidak pernah ada. Awalnya manusia mungkin mengira ini hanya fenomena sementara. Tapi ketika jam berlalu, lalu hari, lalu minggu, kenyataan pahit mulai disadari. Dunia tidak sedang berubah, dunia sedang runtuh. Tempat yang dulu disebut pantai sekarang hanyalah tepi jurang raksasa. Daratan seakan terpotong kasar. Di bawahnya terbentang dasar laut yang selama miliaran tahun tersembunyi. Pegunungan bawah laut menjulang seperti tulang punggung bumi yang telanjang. Jurang-jurang gelap terbuka, lebih dalam dari apapun yang pernah dilihat manusia. Retakan besar membelah kerak bumi, memuntahkan gas dan panas dari perut planet. Bumi tidak pernah dirancang untuk dilihat tanpa laut. Dan sekarang, wajah aslinya terlihat liar, kasar, dan menyeramkan. Tak butuh waktu lama sampai perubahan paling mematikan mulai terasa. Suhu dunia berubah drastis. Laut selama ini adalah penyeimbang suhu, penyimpan panas raksasa, yang membuat bumi tidak terlalu panas di siang hari dan tidak terlalu dingin di malam hari. Tanpa laut, mekanisme itu hilang begitu saja. Siang hari menjadi membakar. Panas matahari langsung menghantam daratan tanpa penyangga. Malam hari berubah menjadi dingin ekstrim, menusuk sampai ke tulang. Perbedaan suhu tidak lagi puluhan derajat, tapi ratusan. Tanah retak, batu pecah. Struktur bangunan mulai rusak hanya karena perubahan suhu harian. Angin global yang selama ini digerakkan oleh perbedaan suhu laut berhenti bekerja seperti seharusnya. Cuaca menjadi kacau. Tidak ada lagi pola yang bisa diprediksi. Musim kehilangan maknanya. Daerah yang dulu hijau mulai mengering. Daerah yang dulu dingin menjadi lebih dingin lagi. Dan lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi secara perlahan, hampir tak terasa, hujan mulai menghilang. Tanpa laut, hampir tidak ada penguapan air. Awan menjadi langka. Langit yang dulu sering dipenuhi gumpalan putih, kini bersih dan kosong. Hujan masih turun di beberapa tempat pada awalnya. Sisa dari sistem lama. Tapi semakin hari semakin jarang. Sungai-sungai besar mulai menyusut. Alirannya melemah. Debit air turun drastis. Sungai yang dulu menjadi urat nadi peradaban kini hanya menjadi garis tipis air yang mengalir malas. Dan akhirnya, satu persatu, sungai itu mati, mengering, menyisakan dasar lumpur yang pecah-pecah. Ketika sungai mati, kota-kota mati bersamanya. Pertanian runtuh, tanaman tidak lagi mendapatkan air yang cukup, tanah kehilangan kelembapan, benih gagal tumbuh, panen gagal di mana-mana, stok makanan menipis, harga melonjak. Negara-negara mulai panik. Hewan-hewan adalah korban berikutnya. Hewan herbivora kehilangan sumber makan. Padang rumput berubah menjadi tanah tandus. Hutan-hutan mengering dan terbakar. Hewan predator kelaparan karena mangsanya menghilang. Rantai makanan runtuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semua itu masih belum seberapa dibandingkan kehilangan terbesar dalam sejarah kehidupan bumi. Semua makhluk laut punah seketika. Ikan, paus, hiu, ubur-ubur, plankton, terumbu karang, seluruh ekosistem laut yang membentuk lebih dari 2/3 kehidupan di planet ini hilang tanpa sisa. Yang paling fatal adalah plankton, makhluk mikroskopis yang tidak pernah diperdulikan manusia, tapi bertanggung jawab atas sebagian besar oksigen yang kita hirup. Tanpa plankton laut, produksi oksigen dunia anjlok drastis. Atmosfer mulai berubah, kadar oksigen perlahan turun. Tidak langsung, tidak instan, tapi pasti. Manusia masih bisa bernafas untuk sementara. Tanpa berat air laut yang menekan kerak bumi,
Stabilitas planet terganggu. Gunung api yang selama ini tersembunyi di bawah laut kini aktif tanpa penahan. Letusan terjadi lebih sering dan lebih brutal. Gempa meningkat. Tanah longsor di dasar laut kering menciptakan debu raksasa yang berterbangan ke atmosfer, menutup matahari lalu jatuh kembali sebagai hujan debu. Langit menjadi kusam. Matahari terlihat redup di balik partikel yang menggantung di udara. Manusia mencoba bertahan. Kota-kota membangun kubah. Teknologi pemurnian air digenjot habis-habisan. Air tawar menjadi sumber daya paling berharga di dunia. Lebih berharga dari emas, lebih berharga dari minyak. Perang tidak lagi soal ideologi atau wilayah, tapi soal air. Negara-negara runtuh, pemerintahan kolaps, hukum kehilangan makna. Yang tersisa hanyalah komunitas kecil dengan teknologi tinggi atau lokasi yang masih memiliki cadangan air bawah tanah. Namun bahkan itu tidak abadi. Tanpa siklus air global, air tawar tidak terisi ulang. Cadangan terus berkurang. Satu generasi masih bisa bertahan. Generasi berikutnya tidak seberuntung itu. Atmosfer terus berubah. Oksigen terus menipis. Suhu makin ekstrim. Kehidupan menjadi perjuangan harian. Bukan lagi tentang mimpi atau masa depan, tapi tentang bertahan sampai besok pagi. Ribuan tahun kemudian, bumi menjadi planet asing. Tidak sepenuhnya mati tapi jauh dari kata hidup. Beberapa bentuk kehidupan sederhana mungkin masih bertahan di tempat-tempat ekstrim, tapi dunia seperti yang kita kenal sudah lama hilang. Ironisnya, dari luar angkasa, bumi masih terlihat indah, masih bulat, masih bercahaya. Tapi keindahan itu kosong, tidak ada denyut kehidupan seperti dulu. Semua ini terjadi hanya karena satu hal, laut menghilang. Dan dari skenario ini satu pelajaran paling besar muncul dengan jelas. Laut bukan sekedar latar belakang biru di peta dunia, bukan sekedar tempat liburan, bukan hanya rumah bagi ikan. Laut adalah penopang kehidupan, penjaga keseimbangan, jantung yang memompa stabilitas untuk seluruh planet. Tanpa laut, bumi bukan rumah. Tanpa laut, bumi hanyalah batu besar yang berjuang untuk tetap bernafas. Dan mungkin setelah membayangkan semua ini, baru kita benar-benar sadar betapa rapuhnya dunia yang kita tinggali.